Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput saudara, Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita mau katakan Yesus kau sungguh baik. Namamu indah.
Tuhan, kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu kami berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah layakkan kami. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami mau memulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau ini senangkan lewat setiap pujian, penyembahan, persembahan yang kami bawa. Dan itu boleh Tuhan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita percaya bahwa ada waktu yang tepat yang Tuhan akan berikan dalam menjawab setiap doa kita. Haleluya, haleluya. Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
lakukan Tuhan. Dan Tuhan kami siapkan tanah hati yang terbaik Tuhan untuk ditaburi oleh firman-Mu Bapa. Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua untuk kami juga boleh memahami Tuhan, mengerti. Dan juga Tuhan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apapun yang sudah kami bawa Tuhan, baik itu pujian, penyembahan, kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kekuatan Tuhan selalu berikan kepada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, tak terasa kita sudah ada di bulan yang kedua, ya, menyadari bahwa segala sesuatu karena Tuhan kita ada. Sampai saat ini kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita sedang alami hari-hari ini, tetapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab Dia mendengar doa kita. Haleluya. Seperti lagu tadi dinyanyikan, ya, bahwa pada waktu yang tepat Dia menyediakan jawabannya kepada kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, semua orang pasti merindukan doanya dijawab, ya. Kalau ditanya doanya mau dijawab, semua orang pasti mau. Enggak ada yang orang berkata doanya enggak mau dijawab. Semua ingin doanya dijawab. Tetapi seringkali mungkin ada hal-hal yang kita belum terlalu mengerti, sehingga mengapa doa-doa kita sepertinya belum ada jawaban. Memang ada beberapa hal yang perlu kita mengerti, bahwa ada doa yang langsung Tuhan jawab, ada doa yang Tuhan masih tunggu melihat waktu kita, ya. Mungkin Dia ingin melihat kita seberapa besar iman kita, ya, kesetiaan kita, penantian kita, kesungguhan kita. Dia masih mau menilai sehingga Dia akan memberikan jawaban, tetapi mungkin tidak seperti yang saya katakan seperti tadi yang pertama, bahwa doa langsung dijawab. Tetapi kita juga perlu mengerti, ada beberapa hal yang kita perlu mengerti kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana rahasia doa yang sukses? Bagaimana rahasia doa yang boleh kita alami karena melihat jawaban-jawaban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin, ya, hari-hari ini saudara sedang berdoa, ya, tetapi mungkin saudara masih berkata, oh, doaku belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya yakin Tuhan pasti jawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Tetapi kita akan melihat dulu di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat 36. Saya akan bacakan. Ayat 36. Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah membawanya. Tunggu, saya salah baca saudara. Lukas 21. Ya, maaf, saya baca di pasal 22. Maaf ya. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu,
Dan supaya kamu tahu berdiri di hadapan anak manusia. Kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ayat ini berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua, ya, yang akan terjadi itu. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi, ya, supaya engkau luput dari sesuatu yang terjadi itu. Seperti khotbah saya minggu lalu, ya, bahwa selama kita masih hidup di dunia, ya, semua orang masih bisa mengalami masalah, masih bisa mengalami persoalan, problema. Tetapi kita yakin bahwa kita punya Allah yang selalu menyendengkan telinganya untuk mendengar permohonan-permohonan doa kita. Nah saudara, teringat bagaimana pengalaman di dalam Alkitab tentang doa Elia yang sukses. Secara manusia mungkin doa itu mustahil untuk dijawab. Mustahil untuk melihat hasil dari doa itu. Sebab rasanya kalau mau dilihat, ya, nggak mungkin. Mustahil. Tetapi dikatakan, ya, doa Elia yang sukses itu, ya, Elia punya pengalaman doa yang sukses, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja. Memang cerita ayat ini panjang karena memang supaya mengerti maksud cerita ini, ya. Apa saya baca saja, ya. Pasal 18 mulai ayat 20 mulai ayat 20 sampai ayat 39. Mulai ayat 20. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya,
Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlahnya suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, bahwa atas firman-Mu lah aku berlaku segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara, ini pengalaman ya Nabi Elia berdoa dan doanya sukses. Secara manusia mustahil. Tadi saya katakan Elia menantang mereka ya bahwa mengadakan mezbah persembahan tetapi nggak ada apinya, nggak boleh pakai api. Ya, mustahil saudara. Mana bisa terbakar itu persembahannya, lembulah yang sudah dipotong-potong, mana bisa terbakar. Bahkan Elia berkata, kasih air di parit itu, tambahin air sampai 3 kali, siram air. Dan benar Elia cuma berdoa ya, doanya Elia tidak sampai mungkin bertele-tele, doa yang panjang bertele-tele. Doanya ya, saudara, kalau mau dilihat dari cerita ini, doanya mungkin singkat, tetapi doa itu penuh kuasa. Haleluya. Doa yang diucapkan oleh Elia, doa yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga berkenan kepada orang yang berdoa. Doa orang itu ya, orang yang berdoa itu Tuhan juga berkenan dalam hidupnya. Sehingga terjadi satu mujizat yang luar biasa. Ya. Secara manusia mustahil, dan Tuhan jawab waktu itu juga. Tiba-tiba datanglah api dari Tuhan menyambar persembahan itu, korban itu. Ya, bahkan air yang ada di parit dijilat juga oleh api itu, ya. Sehingga dikatakan orang-orang tadi yang tidak percaya, mungkin orang-orang yang tadinya mungkin tidak, masih ragu-ragu mengenal Tuhan, mereka bersujud berkata, dialah Allah, dia Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi kita perlu tahu mengapa doa itu dijawab oleh Allah. Doa yang sukses ini ya ada sebabnya pasti. Kalau kita melihat bagaimana dikatakan Elia sebelum melakukan itu, Elia juga dikatakan dia memperbaiki mezbah. Ya, Elia memperbaiki mezbah yang dari Tuhan itu. Nah mengapa saudara? Ya, mengapa mezbah harus diperbaiki? Tadi saya katakan doa yang dijawab oleh Tuhan tadi karena doanya berkenan kepada Allah, dan yang berdoa juga berkenan kepada Allah sebab dia tahu caranya, ya, mengerti rahasianya.
untuk mengalami doa yang sukses. Ya, Elia memperbaiki mezbah. Mengapa mezbah ini diperbaiki oleh Elia? Kalau kita melihat latar belakangnya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 coba. 19 ayat 10. Mezbah 1 Raja-Raja 19 ayat 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Bahwa dikatakan di sini, ya, mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabi. Sebab dikatakan di sini mezbah sudah hancur, sudah runtuh, ya. Dihancurkan, diruntuhkan. Itulah sebabnya langkah awal yang dilakukan oleh Elia, dia memperbaiki dulu mezbah yang hancur tadi. Mezbah yang sudah rusak diperbaiki kembali, ya. Nah, Saudara, pasti ada sebabnya, ya. Mengapa mezbah jadi runtuh, ya? Ada sebab-sebabnya mengapa mezbah menjadi runtuh. Kalau kita melihat Saudara di dalam pasal 16, banyak ayat ya, panjang-panjang lagi Saudara, supaya Saudara bisa menyimak ini, mengerti jalurnya. 1 Raja-Raja 16 mulai ayat 29 sampai ayat 33 ya. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya, tadi saya katakan bahwa pasti ada penyebabnya, ya, mezbah menjadi runtuh. Ya, penyebabnya adalah ini. Ya, dikatakan di sini Ahab melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Hati-hati Saudara, ya. Untuk melihat doa yang sukses, melihat doa dijawab oleh Tuhan, kita perlu memperbaiki mezbah. Mezbah harus diperbaiki. Jangan-jangan mezbah ini sudah runtuh, sudah hancur karena hal-hal jahat ada di hidup kita. Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya, kata jahat di sini menunjukkan sesuatu yang sudah pasti bukan hal yang normal, ya. Jahat, kelakuannya jahat, mencelakakan orang lain, mungkin berkata-kata jahat kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, ya, mencoba untuk berpasangan dengan yang gelap, dengan kekafiran, mengambil isi Isabel dikatakan di sini dan sebagainya. Seringkali kita anggap nggak masalah berpasangan atau ya mencampur baur dengan kekafiran. Ya, Allah tidak mau ya diduakan. Kalau mau Allah, Allah. Kalau mau berhala, berhala. Allah tidak mau dijadikan ya diduakan. Dua-dua kakinya, satu kepada Allah, satu kepada Baal. Allah tidak mau.
Allah tidak berkenan. Seperti kehidupan Ahab ini, ya, mencoba mencampur baur dengan kekafiran. Bahkan dia juga mengambil istri Yezebel dikatakan di situ. Nah saudara, bahkan dikatakan di ayat ini bahwa Ahab, ya, menyembah Baal, menyembah berhala. Dia menganjurkan rakyatnya untuk menyembah berhala, ya, menyembah Baal. Kadangkala kita anggap itu hal biasa. Hati-hati, Allah cemburuan, ya. Berapa banyak mungkin tawaran di dunia ini saat-saat kita ada dalam persimpangan, saat-saat kita ada dalam kebingungan, ya, bagaimana kondisi seperti ini, penyakit yang kita alami begini membahayakan, masalah perekonomian kita sudah dalam keadaan yang kolap mungkin. Situasi yang membuat mungkin banyak orang mulai berpikir berhala pun gak apa-apa asal menolong. Ahab mencampur baur, ya. Dia jahat di mata Tuhan. Dia melakukan penyembahan-penyembahan berhala Baal. Allah tidak mau dipermainkan. Saudara, hati-hati. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, kita harus tinggalkan segala berhala-berhala. Penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Cuma Allah yang patut disembah, cuma Allah yang patut ditinggikan. Mungkin kita punya sesuatu yang orang anggap ini bisa menolong kita dari kuasa-kuasa kegelapan, dari berhala-berhala. Buang dalam nama Yesus. Kita yakin pertolongan cuma datang dari Allah yang hidup, yang menguasai segala langit dan bumi ini. Satu contoh tadi, Nabi Elia mengadu dengan mereka. Mereka mulai menore-nore dirinya, mereka mulai panggil-panggil Baalnya. Mari tolong, tolong. Mereka menari-nari dari pagi mungkin sampai malam. Sampai siang. Saudara, tapi tidak ada pertolongan datang. Tetapi Nabi Elia tahu persis kepada siapa dia harus berdoa. Kepada siapa dia harus minta tolong. Itulah sebabnya Elia mengalami doa yang sukses. Yang secara manusia mustahil. Mana mungkin itu persembahan korban itu gak boleh diberi api. Kalau Elia ambil api dia gak sportif. Sebab dia berkata kepada orang-orang itu, ya, nggak boleh ada api, dia juga tidak boleh ada api. Bahkan dia mencoba mengambil air, suruh siram dengan air, ya, paritnya diisi air. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Doanya dijawab oleh Tuhan. Seketika api yang datang dari Allah membakar itu korban persembahan. Bahkan air di parit juga dijilat oleh itu api, habis. Mereka menjadi berlutut, mereka berkata, dia itu Allah, dia Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Dikatakan juga bagaimana Ahab selain menyembah berhala, ya, dia juga menggantikan mezbah yang seharusnya itu mezbah untuk Allah, tetapi dijadikan menjadi mezbah untuk Baal. Seharusnya mezbah persembahan itu diberikan kepada Allah, tetapi itu digantikan kepada Baal. Persembahan itu, mezbah itu untuk Baal, untuk berhala. Sangat menyakitkan sekali, bukan? Allah melihat hal itu, wah itu sangat menyakitkan sekali, ya. Hal yang jahat. Seharusnya mezbah itu untuk Allah, mezbah persembahan itu untuk Allah, korban persembahan itu untuk Allah. Tetapi dia lakukan untuk Baal dikatakan. Tetapi Nabi Elia mengerti bahwa mezbah persembahan itu harus untuk Allah. Itulah sebabnya dia perbaiki mezbah itu. Mezbah yang mereka gunakan untuk Baal, dia ganti, dia perbaiki, dia ubah, ya, dia susun kembali batu, dia perbaiki itu. Dia jadikan mezbah itu untuk Allah yang seharusnya memang harus begitu. Saudara dikasih oleh Tuhan,
Semua ini melambangkan ya, berhala akhir zaman, ya, yaitu keduniawian, kekafiran, ya, hal-hal yang mungkin hal-hal mistik masuk juga di dalam kekristenan dan sebagainya. Hati-hati saudara, akhir zaman ini ya, iblis terus akan bekerja lebih gencar untuk melemahkan iman orang-orang percaya, ya, merusak iman orang-orang percaya dengan keajaiban-keajaiban yang dia berikan lewat pekerjaan iblis, lewat pekerjaan kuasa kegelapan. Ya. Hari-hari ini kita seringkali mendengar berita-berita, ya, bagaimana kita mendengar itu berita yang seringkali ada di grup-grup, ya, di WA, bahkan di grup wilayah kita juga, ya, dikirim itu grup berita bagaimana rumah seseorang, ada seseorang yang orang tua sedang di magic, ya, dia sehingga dia seperti orang tidak tahu, ya, tidak mengerti apa-apa, ya. Itu kuasa kegelapan yang dipakai, bukan dari Allah. Allah tidak seperti itu. Itu sudah jelas pekerjaan iblis. Hari-hari ini banyak menggunakan magic untuk mencelakakan orang, untuk mencuri, untuk merampok dan sebagainya. Bukan cuma itu, tetapi dia juga menjanjikan kesembuhan saat penyakit yang sudah kronis. Dia menjanjikan kekayaan, ya, kesugihan, ya. Nah, saudara, kalau kita tidak berhati-hati, kekafiran ini masuk dalam kekristenan. Orang yang tadinya percaya kepada Allah sekarang mulai berpikir, ya, melakukan hal seperti ini, seperti Ahab, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kita perlu mengerti bahwa Allah tidak senang kita kompromi dengan hal-hal seperti ini. Kalau memang mau Allah dikatakan tadi. Kalau mau Baal, ya, Allah tidak mau. Kaki sebelah kanan Baal, kaki sebelah kiri Allah. Saudara, dalam Yakobus coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Ya, maksudnya di sini bersahabat dengan dunia adalah hal-hal kekafiran itu masuk dalam kehidupan kekristenan kita. Yang tidak berkenan kepada Allah, mencampur baur dengan berhala-berhala mistik, ya, penyembahan-penyembahan berhala yang bukan untuk Allah. Nah, saudara, dikatakan itu akan menjadi musuh Allah. Allah tidak berkenan. Haleluya. Mari kita mau koreksi diri. Bagaimana dengan hidup kita? Ya, apakah hidup kita itu, ya, benar-benar cuma Allah yang menjadi penyembahan kita, menjadi tempat berharap, ya, dan kita menjadi setia? Dikatakan orang-orang yang tidak setia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, sebab memang nggak mungkin itu bisa bekerja bersama-sama. Gelap dengan terang gak bisa bersatu. Kalau saudara perhatikan, ya, orang sedang menyalakan lampu, ya, lalu gelap datang, gak bisa, ya, gak akan sama. Gelap dengan terang tidak bisa bersama-sama, ya. Coba kita lihat 2 Korintus, saudara. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, ayat ini berkata, saya akan baca sampai ayat 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Nah saudara, ayat ini begitu jelas. Dikatakan terang dengan gelap enggak mungkin bersatu. Ya. Hal-hal rohani dengan keduniawian enggak akan bisa bersatu. Itulah sebabnya seringkali dinasehatkan dalam memilih jodoh juga hati-hati ya dengan orang yang mengenal Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, mana bisa ada persamaannya, dikatakan ayat ini. Tetapi seringkali banyak orang menganggap, enggak apa-apa, yang penting kita jalan sama-sama sendiri-sendiri. Akhirnya ya banyak masalah yang dihadapinya. Karena tidak mungkin bisa bersama-sama. Gelap dengan terang tidak bisa bersama-sama, kata ayat ini. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakan sebab kamu adalah mezbah Allah. Di mana Allah akan tinggal dalam hidup kita. Mana bisa mezbah Allah bersamaan dengan mezbah Baal dikatakan. Apa persamaannya? Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Berbicara tentang mezbah yang artinya juga dalam bahasa Ibrani dikatakan tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan. Nah saudara, memang di dalam tabernakel ada dua mezbah. Dikatakan satu yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Seperti yang tadi dilakukan oleh Elia. Ya, mezbah korban bakaran. Ada korban yang dibakar di situ. Ya, tadi dikatakan ada lembu, ada apa yang dibakar di situ. Ya, sehingga persembahan itu boleh menyenangkan hati Allah. Ya, bahkan saudara masih ingat bagaimana ya Habil waktu mempersembahkan korban bakaran, asapnya naik ke sorga, ya, menandakan bahwa Allah disenangkan dengan korban itu. Ya. Ada penyembelian di situ, ada darah yang ditumpahkan di sana. Ya. Mengapa korban Kain ya tidak diterima oleh Allah? Ya, seringkali guru-guru sekolah minggu berkata mungkin salah memberikan info kepada murid-murid. Oh karena persembahannya itu jelek-jelek buahnya, busuk-busuk. Bukan. Kain juga mempersembahkan buah yang baik. Tidak yang busuk-busuk. Tetapi mengapa tidak nyampe kepada Allah? Sebab tidak ada tumpahan darah di situ. Tidak ada penyucian di sana. Ya, tidak ada korban di situ. Nah yang Habil lakukan ada penumpahan darah di situ. Ada penyembelihan. Haleluya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan tadi saya katakan ya persembahan atau mezbah mengandung arti penyembelihan ya. Ada mezbah korban bakaran yang pertama tadi, ada juga mezbah dupa ya. Di dalam mezbah tabernakel ya ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di situ ada mezbah ya dupa, ada dupa yang terus itu ya disiapkan di situ, dinyalakan di sana. Nah saudara, ini berbicara tentang mezbah. Jadi saudara, mezbah itu melambangkan satu hidup pertobatan, ya,
Mengapa Elia memperbaiki mezbah yang tadinya sudah rusak, yang tidak berkenan pada Allah, diperbaiki. Ya, ini berbicara tentang hidup pertobatan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Kalau ada campuran-campuran tadi, ya, masuk hal-hal keduniawian, kekafiran, berhala ada di sana dan sebagainya, bahkan jahat di mata Tuhan. Ayat tadi dikatakan, kalau engkau mau memisahkan dirimu, dari hal-hal tadi, ya, dengan kata lain engkau mau bertobat dengan sungguh-sungguh, aku akan menerima engkau kembali. Dan aku akan tinggal di kamu lagi, dalam hidupmu lagi, kalau engkau mau bertobat. Pisahkan dirimu, tinggalkan hal-hal tadi. Aku akan tinggal kembali dengan engkau. Nah saudara, ini penting ya. Hidup pertobatan itu penting. Bagaimana ya dasar pertobatan kita selama ini? Apakah dasar pertobatan kita ya mungkin karena terpaksa pertobatannya ya terpaksa bertobat, sepertinya bertobat di mata orang lain ya supaya saya diterima ya menjadi anak mantunya, supaya saya bisa diterima menjadi pasangannya, sehingga ya bertobat katanya, tapi terpaksa pertobatannya. Jangan lupa bahwa Allah bisa menilai hati dan pikiran kita. Ya, Allah tahu persis. Kalau kita pertobatannya hanya karena terpaksa, maka itu ya sudah yakin Allah tahu saudara. Begitu juga mungkin pertobatan yang mungkin ya bertobat sebab keluarga ya karena keluarganya memaksa dia harus seperti itu, ya juga begitu ya. Tetapi bukan pertobatan yang benar, tidak didasari dengan pertobatan yang benar. Ada penyembelihan darah di situ. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga dosanya diampuni. Nah, saudara, teringat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Ada darah Yesus yang dicurahkan di situ ya. Ada tetesan darah Yesus ya. Itulah sebabnya kita perlu mengerti bahwa pengampunan dosa itu oleh darah Yesus. Ya, ada darah di situ. Pengampunan dosa oleh darah Yesus. Nah, saudara, mungkin juga pertobatannya karena ikut-ikutan. Tidak punya pertobatan yang benar. Tidak punya pengertian tentang Allah yang benar sehingga ikut-ikutan. Kalau yang lain berkata, oh enggak apa-apa, orang Kristen boleh kok menyembah berhala, ya. Patung-patung boleh disembah. Wes, siapa bilang boleh? Ya. Bahkan firman Allah juga katakan, mengapa kamu mau makan persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Ya. Seringkali mungkin ada sembayangan-sembayangan yang ada makan buah, makanan, lalu kita main tancap makan saja. Buat apa? Ngapain? Sudah dipersembahkan kepada berhala. Memang benar apa yang masuk ke perut dibuang ke jamban sudah nggak ada apa-apa. Tetapi kalau kita mengerti, ya kita tahu buat apa, mau apa kita makan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya bagaimana kita harus tahu dasar pertobatan kita itu sebelum kita melihat mengalami ya doa-doa yang sukses. Kita harus tahu rahasianya. Ada pertobatan yang benar. Haleluya. Kita harus singkirkan, pisahkan diri ini dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Haleluya. Nah, saudara, mungkin juga dasar pertobatan kita karena ada tujuan yang salah, ya. Ada tujuan-tujuan yang salah, ya. Pernah berapa puluh tahun yang lalu saya pernah diceritakan oleh seseorang bahwa orang itu mau ke gereja, mau mengiring Yesus, mau ke gereja, tapi asal ya miliknya dia atau
pekerjaan dia sedang menjual rumah supaya tanahnya itu laku. Kalau laku benar dia baru mau percaya Yesus. Ada motivasi-motivasi ya, percaya kepada Yesus karena ada tujuannya yang salah. Supaya tanahnya laku, ya udah mau ke gereja. Saudara, itu bukan pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar karena mengerti bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib karena dia mau menanggung dosa kita. Sehingga kita perlu dia. Kita minta pengampunan kepada dia. Kita tahu bahwa dia Allah yang datang dari sorga. Dia yang pantas disembah dan dipuji. Kita tergantung kepada dia bukan karena ada motivasi-motivasi yang lain mengenal Tuhan. Tetapi karena kita tahu dia juru selamat. Dia Allah yang patut disembah. Dialah penolong kita. Dia juga yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dan juga yang menciptakan kita manusia. Nah saudara, kalau kita tahu kita benar pertobatannya. Jangan takut. Di situasi keadaan situasi apapun. Tetap berharap percaya kepada Allah. Bahwa cuma Allah yang sanggup menolong, menjawab doa, gak ada yang lain. Amin. Jangan percaya dengan tawaran-tawaran dari kuasa-kuasa kegelapan. Sebab cuma Allah yang dapat menolong orang-orang yang percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Nah saudara, semua itu harus diperbaiki. Ya, diperbaiki. Atau disembuhkan pertobatan tadi yang tidak benar, ya. Selama ya masih sakit rohaninya, ya. Masih luka batin, ya. Doanya akan terhambat, saudara. Itulah sebabnya selama hidup kita sudah sesuai firman Allah, ya. Tetap mohon, tetap minta kepada Allah, tetap percaya bahwa Tuhan pasti dengar doa kita, ya. Kalau ada sakit hati, luka batin dan sebagainya, itu harus diperbaiki dulu. Lepaskan, ya. Buat mezbah yang baru yang berkenan kepada Allah. Pisahkan itu, buang itu semua. Bangun kembali, perbaiki kembali mezbah yang untuk Tuhan. Haleluya, sakit hati ya, mungkin ada akar kepahitan dan sebagainya. Kita tinggalkan, haleluya. Kita bertobat sungguh-sungguh ya, dan yakin bahwa doa-doa kita Tuhan pasti dengar. Amin saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Mari kita berdiri bersama yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus dengan
Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang menguasai langit dan bumi. Engkau yang menciptakan manusia. Engkau yang menciptakan segala-galanya. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Ampuni kalau mungkin di antara kami ada yang tidak percaya, yang mulai ragu-ragu akan kuasa Allah, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Allah pagi hari ini. Kiranya boleh membangkitkan iman ini, mengingatkan kami bersama untuk kami memperbaiki apabila ada mezbah-mezbah yang sudah rusak, yang runtuh. Karena Tuhan mungkin berkompromi dengan dunia ini. Biarlah mengambil keputusan yang tegas untuk memisahkan diri, memilih kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan semuanya. Ada pertobatan yang benar. Engkau berkata Engkau akan terima kembali kalau kami memisahkan diri dan Engkau mau tinggal kembali bersama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu keadaan umat-Mu hari-hari ini, keadaan anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang sedang dalam kesukaran keuangan, sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga yang diambang kehancuran. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tolong, Engkau sanggup mendengar doa-doa yang dinaikkan kepada Allah dengan benar. Karena tahu rahasianya bahwa ada doa yang akan dijawab oleh Allah apabila kami memperbaiki mezbah dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu keadaan umat-Mu, apapun persoalan yang sedang dialaminya, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Mungkin ada hal-hal yang sedang digumulkan hari-hari ini. Tuhan, biarlah Engkau menjadi penolongnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat dimanapun berada, yang sedang keluar kota, yang akan keluar kota, kemanapun mereka berpergian, Tuhan lindungi dan jaga di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau tolong, Engkau sanggup menjawab doa di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan, oh Tuhan, pemulihan dalam rumah tangga, Engkau sanggup menjawab doa di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga, oh Tuhan, yang sedang bergumul, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat, baik mereka dari anak-anak balita sampai kepada kaum lansia, semua dilindungi, dijaga oleh Allah. Pagari mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, biarlah mereka boleh sehat, diberkati Tuhan, rumah tangganya bahagia dan diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ibu-ibu yang sedang mengandung bayi bersama ibunya sehat pada waktu melahirkan, Tuhan tolong dengan cara apapun, Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan siang pagi hari ini, dalam ibadah online, berkati mereka, apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka-mereka sebagai donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, mereka yang percaya akan melihat bahwa Allah sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus.
Hamba juga berdoa untuk ketenangan negara kami Indonesia, khususnya Jakarta, dimanapun berada. Oh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja dimanapun berada, semua terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapak Presiden, wakil dan aparat negara, semua diberikan hikmat, kesanggupan melakukan yang benar. Kami tahu Tuhan yang sudah memilih mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan Allah para tetangga kami di komplek kami Permata Buana, kiri kanan muka belakang dan sekitarnya. Baik Bapak RT, Lurah, Camat, semua diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah dengar doa yang kami minta, karena kami tahu Engkau Allah kami yang mendengar doa. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit apapun yang mengganggu tubuh dari anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau tolong. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah di gereja jam 8 pagi hari Minggu, Tuhan memberkati.